तो लाइव छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। Banjir bandang menerjang wilayah utara Nepal pada Rabu 26 Agustus 2026 di kawasan dekat perbatasan Nepal-Cina. Aliran air bercampur lumpur, batu, es, dan material longsoran menerjang permukiman, jalan, jembatan, hingga kendaraan. Sedikitnya 157 orang di Nepal dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu 403 orang masih hilang, termasuk 341 warga negara asing. Di wilayah Tibet, Cina, 3 orang juga dilaporkan tewas. Bencana terutama terjadi di sekitar aliran sungai Botekoshi, Trishuli, dan Narayani yang melewati lembah-lembah sempit di kawasan Himalaya. Lalu apa yang memicu banjir sebesar itu? Salah satu petunjuknya adalah getaran yang terjadi beberapa saat sebelum bencana. US Geological Survey atau USGS sempat mencatat getaran tersebut sebagai gempa bermagnitudo 4,4. Namun analisis berikutnya menunjukkan getaran itu bukan berasal dari gempa bumi. Getaran justru diduga dihasilkan oleh longsoran besar dengan kekuatan yang setara gempa bermagnitudo sekitar 5,2. Para ilmuwan menduga bongkahan es dan batu dari lereng pegunungan runtuh dan masuk ke Landekola, anak sungai Botekoshi. Material dalam jumlah besar kemudian bergerak mengikuti aliran sungai. Ketika longsoran masuk ke lembah yang sempit, aliran air dapat tertahan. Saat sumbatan tersebut jebol, air, lumpur, batu, dan es meluncur ke wilayah yang lebih rendah dengan kecepatan tinggi. Nepal sedang berada dalam periode monsun, musim paling basah sepanjang tahun. Meski tidak ditemukan hujan deras yang meluas sebelum kejadian, sungai di kawasan tersebut kemungkinan sudah memiliki debit yang cukup tinggi. Pencairan salju dan es juga dapat menambah volume air. Karena itu, ketika material longsoran masuk ke sungai, yang bergerak bukan hanya air. Lumpur dan sedimen di sepanjang jalur sungai ikut terseret dan membentuk aliran yang jauh lebih besar dan berat. Namun para ilmuwan masih meneliti secara pasti bagaimana longsoran tersebut bermula dan berkembang menjadi banjir bandang. Kondisi gletser di Himalaya juga menjadi bagian dari penelitian. Nepal berada di kawasan Hindu Kush Himalaya yang memiliki ribuan gletser. Suhu yang semakin tinggi dapat mempercepat pencairan salju dan es, sekaligus berpotensi memengaruhi kestabilan lereng pegunungan. Tetapi belum ada kesimpulan bahwa perubahan iklim secara langsung menyebabkan bencana kali ini. Yang masih diteliti adalah hubungan antara kondisi getaran, air, batuan, dan longsoran, hingga akhirnya menghasilkan aliran banjir yang sangat besar. Faktor paling berbahaya dari bencana ini adalah banjir datang sangat cepat tanpa tanda yang mudah dikenali. Tidak adanya hujan deras sebelum kejadian membuat sistem peringatan dini yang biasanya mengandalkan kondisi cuaca menjadi sulit bekerja. Di kawasan Himalaya, sungai juga mengalir melalui lembah yang sempit dan curam. Ketika aliran tiba-tiba tertahan longsoran, air dapat terkumpul. Begitu penghalangnya jebol, seluruh material bergerak sekaligus menuju ke wilayah di bawahnya. Hidrolog Hatim Syarif mengatakan, kondisi seperti ini dapat membuat sistem peringatan banjir operasional gagal memberikan waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri. Kecepatan aliran menjadi persoalan berikutnya. Ketika lumpur dan air sudah terlihat datang, berlari maupun menggunakan kendaraan belum tentu cukup untuk menghindarinya. Aliran tersebut dapat membawa batu dan material padat sekaligus menyeret kendaraan. Karena itu, yang sangat menentukan adalah seberapa cepat perubahan di bagian hulu bisa terdeteksi. Salah satu langkah yang dikaji adalah memasang alat pemantau tinggi muka air di sepanjang sungai.
Data yang dikirim secara real time dapat memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat di wilayah hilir. Di kawasan pegunungan seperti Himalaya, tambahan waktu beberapa menit dapat menentukan apakah warga sempat mencapai tempat yang lebih tinggi atau justru terjebak ketika banjir datang. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.